Halo, salam kenal. Saya Madina Suryadi. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani kalian menjelajah Pulau Harapan bersama Diverse Clean Action, Taman Nasional Kepulauan Seribu, dan Pok Darwis Pulau Harapan dalam acara Ecotrip. Ecotrip merupakan salah satu program Diverse Clean Action yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan wisata ramah lingkungan yang berkelanjutan. Bekerja sama dengan Pok Darwis Bintang Harapan, Bank Sampah Tanjung Harapan, Taman Nasional Kepulauan Seribu, dan Yayasan Kehati, DCA telah memulai kegiatan Ecotrip sejak 2018. Nah, saat ini kita sedang berada di Dermaga Marina Ancol untuk menunggu kapal ke Pulau Harapan. Kita perlu melakukan beberapa prosedur kesehatan sebelum kita naik ke kapal. Memulai perjalanan seperti mencuci tangan, memeriksa suhu, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak selama berada di dalam kapal. Kapasitas kapal juga telah dikurangi untuk memenuhi prosedur kesehatan. Oke, waktunya berangkat. Perjalanan ke Pulau Harapan biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam perjalanan. Selamat datang di Pulau Harapan. Pulau Harapan merupakan salah satu pulau pemukiman di Kepulauan Seribu dan terletak sejauh 60 km dari daratan Jakarta. Dengan luas pulau 6,7 hektar, tercatat 1.905 orang dari 468 keluarga tinggal di Pulau Harapan. Sekitar 11% populasi penduduk Pulau Harapan merupakan nelayan yang menghabiskan waktu untuk mencari ikan dan pada akhir pekan menjadi penyedia jasa wisata seperti penyewaan kapal dan guide. Yuk kita ketemu sama guide yang akan nemenin kita. Perkenalkan, nama saya Andi, saya di sini sebagai tour guide untuk 2 hari ke depan. Selamat pagi, selamat datang di Pulau Harapan. Untuk acara random hari ini, kita ke penginapan dan jam 1 baru kita mulai acara snorkeling. Bang Andi adalah anggota Pok Darwis, kelompok sadar wisata Pulau Harapan. Pok Darwis merupakan komunitas penyedia jasa wisata yang diisi oleh pemilik homestay, kapal, catering, guide lokal, dan sejenisnya yang melakukan kegiatan wisata ramah lingkungan yang berkelanjutan. Sebelum masa pandemi, Pulau Harapan bisa kedatangan sampai 500 tamu dalam satu waktu dan bisa mencapai 2.000 orang ketika hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Tahun Baru. Tapi sekarang ternyata terjadi penurunan jumlah tamu, sekitar 150 sampai 200 orang datang ke pulau dalam sekali waktunya. Bahkan dalam satu waktu tidak ada tamu sama sekali yang mengunjungi Pulau Harapan. Umumnya tamu-tamu tersebut berasal dari Jakarta dan biasanya menginap selama beberapa hari selama akhir pekan. Setelah kita menaruh barang-barang kita di homestay dan bersiap-siap, Bang Andi akan menjemput kita untuk memulai rangkaian kegiatan Ecotrip kita. Oke, untuk hari ini kita berangkat jam 1, kita menuju spot pertama. Kemungkinan hari ini kita bisa 2 sampai 3 spot. Spot pertama kita ke Pulau Kayak Angin Genteng, setelah itu kita ke Pulau Macan, spot snorkelingnya kedua. Dan setelah kita main snorkeling udah selesai, baru kita main pantai. Pulau yang pertama kita kunjungin Pulau Dolphin, setelah Pulau Dolphin mungkin kita sorean gitu di Pulau Perak. Saatnya bersiap naik kapal untuk berangkat ke spot snorkeling. Selain peralatan snorkeling, kita juga akan membawa peralatan clean up yang sudah DCA persiapkan dan perangkat makan untuk makan siang kita nanti di kapal. Sesekali kita akan ditemani ngobrol oleh Bang Andi. Meskipun ini bukan hal yang mudah ya, karena suara kapal menyaingi suara obrolan kita. Biasanya kita ngobrol tentang pulau-pulau yang kita lewati sampai ke spot snorkeling. Gak jarang juga kita membahas tentang spot-spot snorkeling lain selain yang akan kita kunjungi. Selama perjalanan ke spot snorkeling di Pulau Putri, kita akan melewati beberapa pulau. Salah satunya adalah Pulau Panjang. Terletak di barat laut Pulau Harapan dan memiliki landasan terbang di dalamnya. Awalnya di pulau ini direncanakan untuk dibangun bandara. Namun terkendala berbagai masalah sehingga yang tersisa hanyalah landasan terbangnya. Pulau lain yang akan kita lewati adalah Pulau Bulat.
salah satu pulau yang dimiliki oleh Presiden RI yang kedua, Bapak Soeharto. Di tengah pulau kecil ini berdiri sebuah bangunan besar. Namun sayang, kini bangunan tersebut terbengkalai. Kita juga akan melewati Pulau Kayu Angin Bira. Pulau ini berada di kawasan inti dari Taman Nasional Kepulauan Seribu, sehingga aktivitas wisata tidak diperbolehkan dilakukan di sini. Tapi, besok kita akan mampir ke pulau ini untuk melakukan pelepasan tukik dan tentu saja didampingi oleh Taman Nasional. Ini dia spot snorkeling kita hari ini. Spot ini berada dekat sekali dengan Pulau Putri dan merupakan salah satu spot snorkeling kalau kita main ke Pulau Harapan. Sebelum kita snorkeling, mari kita dengar dulu ya arahan dari Bang Andi. Oke, untuk sekarang kita sudah sampai di spot pertama, namanya Pulau Putri. Nah, di sini spotnya di antara banyak yang lain, Pulau Putri juga termasuk spot snorkeling di sini. Nah, di sini saya ingin beritahukan ada 3 hal yang harus Mas ketahui. Yang pertama, pengenal alat. Yang kedua, cara pemakaian alat. Yang ketiga, hewan yang harus kita hindari. Ya, langsung saja untuk bersingkat waktu, pengenal alat bagi yang belum tahu. Ini namanya masker, dan ini snorkel atau dipanggil dengan Google. Dan ini sepatu pin atau sepatu katak, dan yang ini namanya life jacket. Untuk pengenal alat tahu lah ya. Oke, yang kedua, cara pemakaian alat. Usahakan tali ini harus ada di atas telinga, jangan sampai kena telinga. Bila melakukan kencangan atau kendoran, di sini ada tombolnya, tarik aja. Oke. Nah, untuk cara pernapasan kita melalui dari mulut. Nah, di sini ada snorkel, kita gigit aja. Oke, setelah kita masker ini, usahakan kita kalungin biar lebih aman. Nah, setelah itu kita pakai sepatu pin. Yang mau pakai cara pakai sepatu pin udah kita tekuk aja sini ya. Kita masukkan. Oke. Nah, setelah itu bagi yang nggak bisa berenang, tapi diusahakan harus pakai life jacket biar lebih aman. Spot ini memiliki kedalaman sekitar 5-7 meter. Di spot ini, kita akan menemukan terumbu karang yang melimpah bersama dengan ikan-ikan karang yang berenang di antaranya. Setelah snorkeling, kita istirahat sebentar ya, sebelum melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Sayang banget nih, tadi nggak banyak yang bisa kita lihat karena sedang musim barat. Perairan pun menjadi keruh dan jarak pandang kita lebih pendek di bawah air. Tapi nggak apa-apa, masih banyak kegiatan yang akan kita lakukan. Berikutnya, kita akan mampir ke Pulau Perak untuk menikmati pantai dan melakukan beach cleanup. Kita sudah sampai di Pulau Perak. Pulau ini populer di kalangan wisatawan yang main ke Pulau Harapan. Biasanya mereka ke pulau ini untuk sekedar singgah, main di pantai, snorkeling, bahkan camping. Kita juga bisa istirahat di pulau ini. Tapi nggak hanya itu, kita juga akan melakukan beach cleanup di sini. Oke, sekarang kita sudah sampai di Pulau Perak. Di sini mungkin kita main-main, foto-foto sambil membersih-bersihin pantai yang di sini, dan sambil menunggu sore juga pindah ke pulau yang lain. Waktunya beach clean up. Peralatan yang kita butuhkan adalah sarung tangan, keranjang sampah kecil untuk dibawa masing-masing, beberapa trash bag atau karung goni untuk masing-masing jenis sampah, timbangan, dan catatan. Bisa juga menggunakan catatan kertas atau smartphone ya. Kita mulai mengambil sampah yang ada sepanjang pantai, seperti botol plastik, sendal, kemasan makanan, dan sampah-sampah lainnya. Ketika keranjang sampah yang kita bawa sudah penuh,
Kita akan memilah sampah-sampah yang kita ambil. Pisahkan berdasarkan jenis sampahnya, seperti plastik daur ulang, plastik sekali pakai, karet, logam, kaca, kain, dan sampah-sampah lainnya. Kemudian kita timbang masing-masing jenis sampah yang sudah kita pilah dan catat hasilnya. Nantinya hasil ini bisa kita gunakan sebagai bahan advokasi bagi para pembuat kebijakan, karena data itu sangat penting. Selain itu, kita juga bisa memasukkan data ini ke marinedebris.id, database sampah laut yang telah dikembangkan oleh Diverse Green Action. Kemudian, masukkan sampah-sampah yang sudah kita pilah ke trash bag atau karung goni yang berbeda. Dengan demikian, kita sudah memilah sampah yang kita ambil. Setelah kita beach clean up, kita akan singgah ke Pulau Dolphin. Sampah-sampah yang sudah kita pilah juga akan kita bawa ke Pulau Harapan untuk kemudian dikelola. Jangan sampai ada sampah yang tertinggal ya di pulau yang tidak berpenduduk, karena pengelolaan sampah di pulau berpenduduk lebih baik. Selanjutnya, sampah tersebut akan dibawa ke daratan utama yaitu Pulau Jawa untuk kemudian dikelola lagi di sana. Sampai juga kita di Pulau Dolphin. Kita akan singgah dan istirahat sebentar di sini. Pulau Dolphin memiliki pantai yang indah dan cukup luas, sehingga menarik minat wisatawan. Selain itu, Pulau Dolphin juga biasanya menjadi spot yang cocok sekali untuk menikmati sunset. Sekarang acara kita udah selesai, sekarang kita menuju pulang ke Pulau Harapan, kembali lagi ke Harapan. Waktunya kita kembali pulang ke Pulau Harapan untuk melakukan aktivitas ekotrip terakhir hari ini. Kita menghindari pulang terlalu sore untuk menghindari gelombang tinggi ketika musim barat tiba seperti saat ini. Saatnya kembali ke Pulau Harapan. Di sini matahari hampir tenggelam, kapal pun akan bersandar dan saatnya kita turun dari kapal. Aktivitas ekotrip hari ini akan ditutup dengan penanaman mangrove yang akan dipandu oleh petugas Taman Nasional Bang Fai. Lokasi penanaman mangrove terletak di sebelah timur Pulau Harapan. Mangrove yang ditanam di sini merupakan hasil program rehabilitasi hutan dan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2011 dan juga penanaman mangrove yang dilakukan oleh para wisatawan. Baiklah teman-teman, sore ini kita akan melakukan penanaman mangrove dengan jenis Rhizopora stilosa. Tanaman mangrove jenis ini salah satu tanaman yang lebih dominan tumbuh di Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Harapan. Untuk itu kita sore ini akan melakukan penanaman sebanyak 10 batang bibit mangrove dengan metode rumpun berjarak. Ya, contohnya seperti ini ya. Nah, dua kayak gini, dia harus rapat ya, antara satu pohon sama pohon yang lainnya harus merapat. Kenapa di Kepulauan Seribu ini, khususnya Pulau Harapan, ditanamnya dengan rumpun berjarak? Karena satu, substratnya ini dia lebih banyak berpasir. Yang kedua, karena gelombang pasang ini bisa hampir ke pantai, maka dengan sistem rumpun berjarak kayak gini, ini lebih efektif untuk pertumbuhan. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita dua-dua. Nah, setelah ini usahakan lubang media tanam ini harus di atas polybag. Dan polybagnya pun ini kita tidak lepas ya, karena salah satu sebagai penahan si bibit mangrove ini. Karena di pulau ini substratnya berpasir. Kalau dilepas si polybag ini, maka dia akan rebah gitu. Masukkan pasirnya ke dalam lubang media tanam kayak gini, cukup gampang kayak gini aja. Mudah-mudahan tanaman yang kita tanam ini bisa menjadi manfaat
untuk Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Harapan, karena salah satu fungsi tanaman mangrove ini adalah bisa menangkap sedimen ya, yang masuk ke pantai. Kalau dia keluar, dia akan ditangkap oleh salah satu tanaman mangrove. Selanjutnya, Taman Nasional akan memantau pertumbuhan mangrove dan melakukan perawatan mangrove yang baru ditanam setiap 2 minggu sekali. Seperti membersihkan daun mangrove dari sedimen pasir yang menempel karena mengganggu proses fotosintesis setidaknya selama 3 bulan sejak penanaman, dan membersihkan sampah yang menyangkut di akar mangrove. Aktivitas ekotrip hari ini telah selesai. Kita bisa beristirahat untuk aktivitas esok hari. Satu hal yang menarik di Pulau Harapan adalah tentang wisata kulinernya. Sejak sore hingga malam, para penjajah makanan menjual dagangan mereka, mulai dari gorengan, martabak, telur gulung, jagung rebus, hingga minuman-minuman. Kita juga bisa menikmati ikan bakar yang baru ditangkap oleh nelayan kalau kita memesan. Kita bisa meminta pada guide kita untuk dipersiapkan. Sebelum memulai aktivitas ekotrip hari ini, kita akan sarapan terlebih dahulu pastinya. Sarapan akan diantarkan ke homestay tempat kita menginap. Setelah itu, kita akan bersiap-siap untuk berangkat. Kegiatan ekotrip hari ini akan diawali dengan pelepasan tukik, anakan penyu di Pulau Kayu Angin Bira. Kegiatan pelepasan tukik memerlukan pendampingan dari Taman Nasional dan hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu ya. Kebetulan kita datang di waktu yang sangat tepat nih, dan kita akan mengajak Bang Fai untuk mendampingi kita melepas tukik di Pulau Kayu Angin Bira. Yap, kita sudah sampai di Pulau Kayu Angin Bira. Alhamdulillah teman-teman, pagi ini kita sudah sampai di Pulau Kayu Angin Bira, salah satu zona inti Taman Nasional Kepulauan Seribu yang tidak boleh ada aktivitas manusia di sini. Untuk itu, pagi hari ini kita akan melakukan pelepasan tukik atau penyu sisik, salah satu program dari Taman Nasional Kepulauan Seribu secara semi alami, dalam rangka menyelamatkan tukik atau penyu-penyu sisik yang ada di Kepulauan Seribu. Untuk itu, kami persilakan teman-teman untuk melakukan pelepasan. Sesuai arahan Bang Fai, kita melepaskan tukik dengan mengarahkan mereka ke pulau membelakangi laut. Kemudian dilepaskan, dengan demikian tukik akan mengingat tempat dia dilepaskan. Mereka akan menjelajah lautan selama bertahun-tahun dan kemudian kembali lagi serta menetaskan telur di tempat yang sama. Tukik menghadapi banyak sekali tantangan ketika berhasil dilepaskan. Salah satunya predator yang siap untuk memangsa mereka seperti burung, ikan-ikan berukuran lebih besar dan juga biawak. Dulu telur penyu sering dicari untuk dikonsumsi warga sekitar. Namun sekarang sudah tidak lagi dilakukan karena dilindungi oleh Taman Nasional melalui program-program yang mereka lakukan. Kepulauan Seribu memiliki keanekaragaman laut yang melimpah. Ada 2 jenis penyu yang dilestarikan oleh Taman Nasional Kepulauan Seribu. Yang pertama, penyu sisik, dan yang kedua, penyu hijau. Kepulauan Seribu juga memiliki terumbu karang yang padat dan merupakan salah satu objek wisata bagi para tamu yang berkunjung. Ironisnya, terumbu karang ini seringkali rusak akibat aktivitas wisata itu sendiri. Seperti patah akibat terkena fins ketika snorkeling atau diving dan terkena baling-baling kapal. Oleh karena hal tersebut, Taman Nasional pun melakukan kegiatan transplantasi karang. Kegiatan transplantasi karang dilakukan di beberapa titik yang letaknya tidak terlalu jauh dari Pulau Harapan. Titik yang akan kita selami ini adalah salah satunya. Titik ini diberi nama Karang Cumi. Titik ini terletak dengan Pulau Harapan.
Aktivitas transplantasi karang yang dilakukan oleh Taman Nasional akan menggunakan beberapa jenis media penempelan karang. Contohnya, rangka besi yang dibentuk menjadi jaring laba-laba atau biasa disebut spider net atau bahkan bentuk-bentuk unik lainnya. Selain menggunakan besi, media penempelan juga bisa dibuat dengan menggunakan bahan batu karang yang sudah mati atau disebut rock pile, pipa paralon yang diisi dengan semen, bahkan beton. Media ini kemudian diletakkan di dekat ekosistem terumbu karang yang masih baik untuk meningkatkan peluang pertumbuhan karang di media transplant tersebut. Setelah melakukan penyelaman, saatnya kita kembali pulang ke Pulau Harapan. Karena letaknya yang tidak jauh dari Pulau Harapan, perjalanan pun tidak memakan waktu banyak. Setelah kita mandi dan bersih-bersih, kita akan mengikuti aktivitas Bank Sampah Tanjung Harapan. Bank sampah ini rutin mengunjungi nasabah-nasabahnya untuk mengumpulkan sampah-sampah daur ulang. Kita juga bisa mengumpulkan sampah daur ulang yang kita kumpulkan selama beach clean up kemarin. Bank Sampah Tanjung Harapan sudah aktif sejak tahun 2017 dan pengurus bank sampah umumnya merupakan ibu-ibu rumah tangga loh. Sampah-sampah ini kemudian diolah di bank sampah. Saat ini kita akan mengolah sampah-sampah plastik kemasan yang sudah dikumpulkan di bank sampah. Selanjutnya plastik kemasan ini akan kita buat menjadi eco brick. Gak terlalu susah kok. Pertama kita cacah dulu ya sampah plastik kemasan menjadi ukuran yang kecil. Kemudian kita persiapkan botol plastik sebagai wadah. Lalu masukkan plastik putih atau bening sebagai dasar atau fondasi ecobrick ini. Cacahan yang sudah kita gunting kemudian dimasukkan ke dalam botol, lalu dipadatkan dengan ditekan menggunakan bilah bambu. Lakukan hingga botol terisi penuh. Kemudian tambahkan lagi plastik putih atau bening, lalu tutup botol ecobrick. Selanjutnya kita timbang. Ecobrick yang tepat akan memiliki bobot sekitar 250 gram untuk botol berukuran 600 ml atau 500 gram untuk botol berukuran 1,5 liter. Apabila bobot ecobrick belum mencapai angka tersebut, kita perlu menambahkan cacahan plastik. Ecobrick ini nantinya bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Contohnya, menjadi pelampung bagi nelayan hingga dijadikan tempat duduk dan meja seperti yang kita pakai sekarang ini. Sayang sekali ya, ternyata aktivitas ecotrip sudah harus kita akhiri. Sekarang saatnya kita kembali pulang. Apa aja nih hal menarik yang kamu dapatkan selama ecotrip 2 hari ini? Kasih tahu kita ya. Sayang banget nih, kita belum bisa menikmati ecotrip secara langsung. Tapi kami harap melalui video ini kita bisa belajar banyak hal. Di samping itu, ketika situasi sudah membaik, ayo ikut ecotrip bersama DCA. Kami menunggu kehadiran kalian ketika semuanya sudah membaik ya. Sampai bertemu di ecotrip selanjutnya, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.